Halo guys, kembali lagi di Hukla Talks. Nah, kali ini Hazo, kita lagi-lagi nggak cuma berdua, kita lagi-lagi ada tamu nih. Nah, ini dulu teman SMA aku, Zo. Satu SMA, satu kelas juga. Nah, mungkin biar lebih kenal, boleh perkenalan dulu deh. Halo, namaku Kuang. Aku tinggal di Surabaya. Aku sekarang sih masih kuliah, tapi aku juga ada sampingan. Aku ada bisnis I.O. Gitu sih. Oke, I.O. Keren. Kalau di kita, I.O itu salah satu cabang, bukan cabang sih, maksudnya salah satu tujuan pekerjaan kita nanti ya, Zo ya. Benar banget. Benar. I.O Nah, di sini itu event organizer ya kan? benar, event organizer ya. Jadi bukan I.O, I dan O atau apapun, jadi event organizer yang buat ngurus-ngurus event lah. Benar. Nah, BTW Kuang, kalau nggak salah nih ya, kan karena ya kita udah kenal dari SMA gitu ya kan, jadi kan aku juga tahu gitu. Kalau kamu ini mulai mulai merintis I.O-mu ini semenjak SMA, semenjak mungkin kelas berapa ya? 11 atau 12 kali ya? Kelas 10 sih udah mulai. Oh, kelas 10 udah mulai. Waduh, keren gila. Parah sih ini, memang jempolan banget. Nah, awal mula kok bisa kepikiran pingin buat I.O itu ya apa, Kuang? Apa dulu ikut kru-krunya jadi freelance atau gimana, Kuang? Oke, aku cerita dikit ya. Jadi dulu tuh waktu SMP itu aku sempat ngekru, ikut orang. Aku coba apply ke, ada sih lebih dari 20 I.O, ke reject karena umur. Jadi karena masih kecil, orang kan mindset orang kecil tuh nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, dari situ ada satu I.O di Surabaya Timur mau terima aku di situ, tempat belajarku, dan sampai sekarang I.O itu tutup. Dan I.O ini itu mau apa ya, kalau aku bilang tuh I.O ini tuh mau buka dapur ke aku kayak gitu. Jadi kan nggak semua ya, maksudnya kalau kita nge-crew di I.O lain itu ya kita cuma dapat pengalaman tapi terbatas. Jadi kita pun sepengalaman apapun, kalau kita nggak dibukain dapur pasti nggak bisa buka sendiri. Nah ini karena I.O mau tutup, kapan hari aku menawarkan diri untuk melanjutkan I.O itu atas nama I.O itu, dan aku mau bantu si yang punya ini nggak mau, dan aku dibukain dapure. Nah, SMA aku ngerintis punya I.O sendiri kayak gitu. Nah, memang ya masa-masa susah sih, tapi motivasiku waktu itu aku kepengen jadi jembatan buat teman-temanku waktu itu SMA. Paling enggak mereka umur SMA bisa kerja I.O ikut aku kayak gitu. Itu sih. Keren nih, tujuannya mulia banget nih buat supaya teman-teman kita gitu ya bisa mencoba dunia pekerjaan mumpung masih muda gitu ya. Keren. Nah, itu kan waktu SMA tuh, Gong ya. Otomatis kan namanya SMA kan mungkin agak beda sama kuliah. SMA itu mungkin hampir tiap minggu itu ada ulangan harian di mana nggak boleh open book. Kalau kuliah kan masih ada banyak, lumayan lah. Boleh open book kalau ujian atau kuis gitu. Terus ya kalau sekolah kan masuknya tiap hari. Nah, itu gimana sih cara kamu bagi waktu gitu antara sekolah dan untuk merintis buat I.O? Gimana tuh, Bang? Kalau dulu tuh kalau SMA tuh lebih banyak pameran ya. Jadi seminggu tuh kadang sebulan tuh kadang bisa 4 kali pameran di GM, terus di PTC, kadang di TP. Jadi lebih banyak sih ke pameran. Nah, gitu. Biasanya sih ada ulangan paling ya. Aku nih kan orangnya kan nggak terlalu seneng sekolah ya. Jadi ya paling itu palingannya baca-baca toh. Jadi jadi baca-baca doang. Jadi waktu loading barang ya kan, loading barang itu biasanya nunggu mall tutup jam 10 barusan bisa loading barang. Itu biasanya kan aku nunggui. Jadi daripada aku nunggui, aku nganggur. Memang besok ada ulangan atau ada tugas ya aku kerjanya di mall itu. Jadi sambil nunggu barang-barang masuk, biasanya pulang sekitar jam 4 jam 5 subuh. Nanti biasanya sekolah SMA itu kan masuk jam 7. Jadi 2 jam buat siap-siap, mandi dan lain-lain, baru masuk sekolah kayak gitu. Oke, berarti sambil ya kalau ada waktu kosong disambi kerja tugas atau mungkin baca-baca untuk ulangan besok gitu ya? Iya benar gitu. Kalau kuliah nih, waktu kuliah kan otomatis kan udah berjalan berapa tahun nih kuliah? Udah 3 tahunan lah ya. Nah itu kira-kira bagi waktunya lebih susah dari waktu dulu atau sama aja tuh?
Justru kalau kuliah lebih gampang sih. Lebih Soalnya gampang kan, ya. iya, justru kuliah lebih gampang. Apalagi kan kita yang ngatur mau ambil berapa berapa SKS kayak SKS. gitu kan. Jadi lebih fleksibel misalnya Jamnya kuliah. juga ya. Iya. Oke. Nah kan ya tahu sendiri lah kan sekarang kan lagi masa-masa kurang enak gitu ya, masa-masa pandemi, keluar pakai masker, semua dibatasi. Nah kalau buat IO sendiri kan sebenarnya itu lumayan berdampak besar ya, mungkin bukan lumayan, benar-benar berdampak besar gitu. Sampai aku kan juga ikut jadi freelance IO gitu ya di IO Wedding, itu sampai nggak ada sama sekali. Nah itu gimana Wang cara kamu ngatasinya? Gini sih. Kalau dari aku tuh kemarin IO tuh memang kita kena dampak waktu itu awal corona tuh Maret 2020 ya. Maret 2020 tuh 8 bulan kita kena dampak tuh, jadi sampai bulan 11 November baru kita tuh ada job lagi. Nah, kita sih tetap sama kita otomatis perlu waktu buat transformasi, di mana semua harusnya offline, sekarang harus online. Sekarang kita lebih fokus produk pertama yang kita tawarkan ke orang itu pasti green screen. Kayak dulu kita bisa wedding party kayak gitu, terus bisa kumpul-kumpul rame-rame. Sekarang sih tetap bisa sih. Main jobnya kita biasanya kan corporate, kita buka banyak toko, jadi kayak misal kalian tahu ada Nyapi, ada Ngikan, itu kan salah satu klien utamanya kita juga. Kita tetap bisa buka rame-rame tapi tetap dengan pembatasan. Jadi ngikuti luasan lahan, jadi misalnya luasan lahan berapa nanti dibatasi kapasitas maksimal 50% kayak gitu. Dan kita pun berubah total. Dulu kita nggak punya izin, sekarang kita harus ngurus legalitas semua. Jadi di masa pandemi ini justru menurutku IO tambah dibutuhin. Soalnya kalau kita di gedung-gedung kayak misalnya kita merit di gedung ini cuma ngasih pemberitahuan ke ke RT atau RW, tapi nggak ngurus izin. IO ku ini itu ngurus izin lengkap semua. Jadi izin nggak keluar, kita nggak jalan acara kayak gitu. Oh gitu. Ya, Oke. ada sisi positifnya lah ya walaupun di masa pandemi gini ya. Iya. Mungkin Kenzo mungkin ada penasaran gitu kali, boleh nih ngobrol. Mungkin penasarannya itu sih kayak kan karena kliennya kita tahu kita harus kayak berhubungan secara langsung dengan klien gitu ya. Perubahannya mungkin kayak gimana ya kalau terhadap klien itu profesionalitasnya atau gimana itu apakah berpengaruh berubah gitu dari yang dulu kayak gimana terus yang sekarang kayak gimana, ada perubahan atau enggak? Ada sih perubahan di sini tuh kita kalau aku sih sama timku tuh ini ya pasti kasih ke klien itu raja buat kita. Jadi kalau semisal dulu kita layanin mereka tuh kelasnya kelas A, sekarang tuh kita mau kelas A+ kayak gitu. Nah, tapi nanti tahun depan kita mau kasih mereka A++ kayak gitu. Jadi kepingin mereka ini dapat lebih. Jadi kalau dulu kita cuman punya paket kayak gini, sekarang dulu tuh kita waktu awal-awal ngerintis tuh cuman yang kita attend itu cuman si customer. Jadi kalau pembukaan toko itu yang benar-benar kita perhatikan. Tapi klien IO-nya kita sendiri tuh nggak kita urus kayak gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya acara jalan lancar kayak gitu. Nah, tapi dari waktu ke waktu kita eval, kita upgrade. Jadi harapan kita si klien ini juga bisa dapat dampak gitu. Bukan cuma dari sisi acara, tapi mereka dulu itu kan kalau kita bikin acara, klien itu masih ikut campur. Jadi kita tuh masih minta pendapat ke mereka. Nah, kalau sekarang minta pendapatnya kita tuh sudah ngasih pilihan. Jadi si klien tuh nggak perlu repot-repot. Jadi contohnya kayak gitu. Oke, I see. Jadi
kasih pilihan mau A, B, C, D, E, mau yang mana. Jadi mereka lebih simpel. Setelah itu semua selesai, mereka udah pilih, tinggal kita eksekusi kayak gitu. Jadi lebih simpel buat mereka udah nggak perlu mikir panjang-panjang lagi kayak gitu. Itu sih. Mantap sih. Jadi istilahnya kayak lebih memanjakan klien juga gitu ya. Betul. Iya, bagus sih itu. Nah, mungkin ada nggak sih saran untuk mungkin yang masih sekolah, masih SMA atau yang bentar lagi mau lulus ini, angkatan-angkatan kita kan bentar lagi mau lulus nih. Kira-kira ada saran nggak kalau misalnya mau bikin IO atau mau ngerintis usaha itu harus apa aja gitu? Kalau mau bikin IO sih nggak apa-apa. Tapi saran dari aku cari yang beda, karena aku pun di sini ngerintis itu yang aku tawarin pertama tuh corporate kan. Jadi kalau misalnya aku terjun di wedding atau birthday party, aku pasti kalah. Jadi ngomong di depan, jadi aku pasti kalah kayak gitu. Nah, karena sebenarnya sih corporate sih yang di Surabaya maupun di Indonesia ini sebenarnya sih nggak terlalu banyak. Cuman ya itu tadi company si perusahaan ini pilih IO pasti kan ada sesuatu kayak gitu. Nah, kalau semisal memang mau main di corporate itu nggak bisa cuma pengalaman aja, tapi mesti ada lain yang ditawarin. Jadi mesti ada value yang mau ditawarin apa kayak gitu. Nah, kalau rintisan usaha sih menurutku banyak ya di pandemi ini, orang tuh kan banting setir. Nah, menurutku sekarang ini market online lagi besar-besarnya buat diambil. Jadi kalau semisal mau bikin, aku sih sekarang sih lagi nyoba-nyoba startup sih. Berhasil atau nggak berhasil sih nanti ya nggak tahu ya, urusan belakang ya. Cuma sing lagi aku coba sekarang ini startup karena memang kondisi online. Aku coba-coba bikin startup. Harapanku nanti setelah pandemi selesai, startupku bisa ngeroket kayak gitu. Oke, amin. Yang penting mulai dulu ya, Dan. Benar, mulai dulu. Kayak slogannya itu, toko itu. Ya udah, thank you banget Iqbal buat sharingnya, buat pengalamannya luar biasa sih. Dari muda udah mulai berusaha payah untuk mencari pengalaman di dunia kerja gitu, biar nanti waktu lulus nggak kayak orang kosong gitu, bingung mau ngapain gitu ya. Thank you banget. Mungkin ini boleh di-mention nama IO-nya kali. Oh ya, boleh. Siapa tahu nanti kalau aku punya usaha mau dipakai gitu. Apa? Evlogia Organizer. Oke, Evlogia Organizer ya guys ya. Mungkin kalau yang kalian mau punya usaha boleh tuh dipakai nanti ya. Siap. Thank you banget Wang buat kalian yang nonton. Semoga kalian lebih percaya diri lagi untuk merintis usaha. Mungkin kalau mau bikin IO cari pengalaman dulu di bidang IO gitu ya. Jangan langsung terjun supaya nanti waktu bikin IO langsung mantap lah istilahnya. Oke, thank you banget. See you di next episode. Bye bye. Bye bye. Thank you. Okay, thank you.